Tanganku gemetar saat ku sentuh kerah jaket hijaunya yang masih basah oleh hujan. Nafasku tak beraturan, bukan karena dingin, tapi karena degup jantung yang tak pernah kurasakan sejak bertahun-tahun. Suara rintik hujan memantul dari genteng rumah, menggiring kami menuju ruang tamu yang kini terasa terlalu sempit untuk dua manusia yang kehilangan arah. Ia menatapku sejenak, tak ada kata, hanya mata yang bicara, dan dalam sorotnya aku tahu kami sama-sama rapuh, sama-sama mencari pelukan yang tak diberi oleh waktu dan keadaan. Ketika ia menyentuh wajahku, dunia di luar menghilang. Hanya ada suara nafas, desir hujan, dan detik yang merambat lambat seolah tak ingin pergi. Kami bukan saling memiliki, tapi malam itu kami saling menemukan. Di ruang-ruang tamu itu, tubuh kami tak saling menindih, tapi menyatu dalam luka yang sama. Dan di antara desah yang kutahan dan bisu yang kupeluk, aku tahu ini dosa pertamaku dan bukan yang terakhir. Namaku Rani, usiaku 32 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di gang kecil yang tak muat dua motor bersisian. Setiap pagi, aku menyapu halaman sempit depan rumah sambil menunggu Dito, anakku satu-satunya, bersiap ke sekolah taman kanak-kanak di ujung gang. Suamiku, Andra, bekerja di Kalimantan. Sudah hampir 3 tahun, dia hanya pulang 2 atau 3 kali dalam setahun. Katanya, demi masa depan. Dan aku percaya awalnya. Kami tinggal di rumah kecil modern, 3 petak, tapi cukup untuk kami bertiga. Tetangga mengenalku sebagai istri, setia, sederhana, tidak banyak bicara. Padahal, aku hanya tidak ingin terlalu dekat. Karena aku tahu, hidup orang bisa berubah hanya dalam satu gosip. Pagi itu biasa saja. Dito sibuk memilih sepatu. Aku mengecek aplikasi ojek online, lalu namanya muncul untuk pertama kali di layar ponselku. Namanya Bayu. Rating pelayanannya sangat baik. Jaket hijaunya datang melesat. Dan ketika helm itu terbuka, aku melihat senyumannya, yang entah kenapa terasa seperti salam perkenalan dari bab baru dalam hidupku. Aku belum tahu bahwa senyum itulah yang nanti akan mengantarku ke titik terlemah dalam hidupku sebagai seorang istri. Sejak pagi itu, Bayu jadi langgananku. Kadang antar aku ke pasar, kadang jemput Dito dari sekolah. Kalau hujan turun tiba-tiba, ia tidak pernah banyak bicara, tapi caranya memperlakukan orang ada kelembutan yang sulit dijelaskan. Bayu bukan tipe yang mencolok, wajahnya biasa saja, tapi ada satu hal yang tak bisa aku hindari, matanya. Tatapan yang jujur, seperti membaca sesuatu yang bahkan aku sendiri lupa aku rasakan. Suatu sore, setelah mengantar Dito, ia berhenti sejenak di ujung gang. Tangannya meraih helm Dito dengan hati-hati, lalu memakaikannya padaku sambil berkata pelan, "Hati-hati mbak, pelindung paling penting bukan cuman helm, tapi yang di sini." Dan ia menyentuh dadanya sendiri, tepat di atas jantung. Aku hanya tertawa waktu itu, tapi tawaku getir, karena aku tahu aku sedang diperhatikan, bukan sebagai istri orang, bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita yang selama ini hanya dikenal lewat peran. Hari-hari berikutnya, interaksi kami jadi rutinitas, diam-diam, yang kuanggap aman. Ia tak pernah berlebihan, selalu tahu kapan harus mundur, tapi justru di sanalah letak bahayanya. Karena bukan pelukan yang menjeratku, tapi perhatian kecil yang kuterima setiap hari. Seperti pagi itu, saat aku turun dari motor, dan ia berkata pelan, "Kalau suami mbak sering pulang, mungkin saya gak akan sering-sering dapat order dari mbak." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergetar hebat. Karena kalimatnya sederhana, namun mengandung tanya yang selama ini kupendam sendiri. Masih adakah aku diinginkan oleh seseorang? Bukan karena statusku, tapi karena aku sendiri. Dan sejak saat itu, sesuatu dalam diriku mulai goyah, diam-diam. Hari itu mendung sejak pagi. Dito sekolah seperti biasa. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika notifikasi pesan masuk. Pesan dari Bayu, "Mbak, saya lewat depan rumah. Mbak, butuh bantuan? Cuacanya mendung. Takut mbak kehujanan kalau keluar sendirian." Kupandangi pesan itu lama. Ada yang terasa terlalu hangat dalam kalimatnya, tapi ku ketuk balasan yang ringan. "Bahan dapur lagi kosong nih. Kalau mau, beliin telur dan minyak boleh.
Tak sampai 30 menit, Bayu muncul di depan rumah. Jaketnya basah oleh gerimis. Ia menggenggam kantong belanja dengan satu tangan dan senyum kecil yang sama seperti biasa. Rasanya senyumnya berbeda. Aku membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Hanya sebentar, pikirku, sambil menunggu hujan mereda. Ruang tamu kami kecil, satu sofa panjang dan satu meja. Bayu duduk setelah kupersilakan. Ia diam, sesekali menoleh ke arah jendela. Hujan makin deras. Aku menyiapkan teh panas di depannya, dan tanpa sengaja, tangan kami bersentuhan. Sentuhan yang terlalu singkat, tapi cukup untuk menyalakan api kecil dalam dada. Kami duduk berhadapan, tak ada obrolan berarti. Tapi kesunyian itu justru yang paling bising. Sorot matanya seperti menguliti dinding pertahananku, sedikit demi sedikit. Lalu ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Saya nggak pernah merasa senyaman ini di rumah orang. Aku menunduk, berusaha meredam gejolak aneh di dada. Tanganku memainkan ujung cangkir. Aku ingin berkata sesuatu, tapi justru air mataku yang jatuh duluan. Saya capek, Mas, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama. Lalu dengan sangat pelan, ia mengangguk dan berdiri. Ia melangkah keluar, tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sebentar dan berkata, kalau Mbak butuh apa-apa, saya nggak harus selalu jadi driver kok, Mbak. Lalu ia hilang di balik hujan dan gang sempit yang basah oleh luka-luka yang selama ini kupendam sendirian. Hari itu bukan tentang teh panas atau belanjaan. Hari itu adalah hari di mana aku tahu bahwa aku tak lagi sekuat yang kukira. Bahwa aku mulai membuka celah untuk seseorang masuk, bukan karena cinta, tapi karena aku terlalu lama merasa sendiri. Meski tinggal di rumah yang penuh nama keluarga, sejak hujan hari itu, aku mulai berubah. Aku tetap menyapu halaman, tetap mengantar Dito ke sekolah, tetap menjawab chat suamiku dengan emoji senyuman. Tapi hatiku seperti ruang kosong, yang kini diisi sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama. Diperhatikan. Bayu tak datang lagi selama 3 hari. Tapi setiap deru motor melintas di gang, aku menoleh. Mataku berharap, walau logikaku menolak. Aku tahu, aku harus berhenti. Tapi bagaimana berhenti dari rasa yang belum sempat mulai? Lalu pada sore keempat, suara motor berhenti di depan rumah. Aku pura-pura tak peduli, tapi jantungku menyalip langkahku sendiri saat aku membuka pintu. Maaf Mbak, saya cuma lewat. Bawa orderan buat tetangga. Tapi matanya tak menatap rumah sebelah. Ia menatapku lama dan aku tak menutup pintu. Hanya berdiri di ambang dengan dada yang sesak oleh hal-hal yang belum sempat diucapkan. Mau masuk dulu? Lagi gak ada siapa-siapa di rumah, kataku. Bayu ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Jarak kami cukup untuk orang tidak curiga, tapi cukup dekat untuk membuat tubuhku memanas oleh diamnya. Saya pernah nikah, Mbak, ujarnya pelan. Tapi gak lama. Katanya, saya terlalu dingin, terlalu tenang. Aku hanya menatapnya, mendengarkan tanpa menyela. Tapi ke Mbak, saya ngerasa beda. Kalimatnya menjatuhkan dinding terakhir yang kubangun dengan susah payah. Mbak juga ngerasa kan? Suaranya tenang, tapi tatapannya menusuk. Aku tidak menjawab, hanya menunduk. Tapi dari caraku menggenggam lutut sendiri, ia tahu jawabannya. Beberapa menit kemudian, ia berdiri. Saya pamit ya, kalau saya terlalu sering kesini, nanti saya lupa bahwa rumah ini sudah ada yang punya. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti sejenak. Tapi kalau Mbak buka pintu itu lagi, saya nggak janji bisa menahan diri seperti hari ini. Dan saat pintu menutup, ruang tamu itu terasa lebih sempit, lebih sunyi, dan lebih panas dari sebelumnya. Hari itu aku tahu bahwa niat baik dan getar hati bisa tinggal di ruangan yang sama. Bahwa pintu yang kubuka bukan sekadar kayu dan engsel, tapi juga jalan menuju sesuatu yang tak bisa kutarik kembali. Sejak sore itu, aku mulai menjaga jarak, bukan hanya dari Bayu, tapi dari diriku sendiri. Aku mulai menghindari jadwal antar jemput, lebih sering memilih jalan kaki, meski panas atau hujan. Kadang menyuruh tetangga remaja bantu belanja, sekadar untuk tak membuka aplikasi itu lagi. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku masih memandangi notifikasi chat kosong, dan dalam hati, aku menunggu. Masihkah dia mengingatku? Suamiku tiba-tiba menelepon lebih lama dari biasanya. Katanya, proyeknya akan diperpanjang.
dan kemungkinan besar ia tak bisa pulang lebaran tahun ini. Aku mendengarnya sambil mengangguk, menahan getir. Gak apa-apa mas, aku ngerti kok. Tapi setelah panggilan berakhir, aku hanya terduduk di tepi sofa. Lampu dapur masih menyala. Dito sudah tidur dan malam terlalu sunyi untuk orang yang hatinya mulai retak. Lalu malam itu, di tengah hening dan hujan gerimis tipis, ponselku berbunyi pelan. Pesan dari Bayu. Mbak, saya titip roti dan susu. Tadi lihat anak mbak suka yang coklat di pagar ya. Takut ganggu. Dek, aku keluar. Dan benar, sebungkus kantong tergantung di pagar. Isinya persis seperti yang Dito suka. Tanpa pamrih, tanpa harap, aku mengirim pesan balasan. Terima kasih. Maaf saya menghindar. Saya takut salah paham. Ia hanya menjawab singkat. Saya paham. Tapi perasaan saya gak bisa saya kendalikan segampang itu. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Tak ada siapa-siapa. Tapi aroma jaket hujan, suara motornya yang tadi menjauh, dan perhatian kecil itu. Semua menempel erat di dinding rumahku. Lalu entah dorongan dari mana, aku menulis pesan baru. Lama aku pandangi sebelum kukirim. Besok pagi, Dito sekolah jam ke-7. Kalau kamu lewat, mampir sebentar. Tapi jangan bawa apa-apa ya. Tidak ada balasan. Tapi aku tahu, ia membaca. Aku mencoba menjauh. Tapi justru di sanalah aku makin terseret. Karena tubuh yang disentuh, tapi karena hati yang digenggam lewat hal-hal kecil yang tak pernah lagi kudapatkan dari lelaki yang kusebut suami. Pagi itu mendung, seperti hatiku. Dito sudah berseragam, semangat seperti biasa. Aku menyiapkan bekalnya, tapi pikiranku jauh dari dapur. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Suara motor berhenti di ujung gang. Detaknya tidak asing, suaranya tak kencang, tapi cukup mengguncang bagian terdalam dari hatiku. Aku membuka pintu. Ia berdiri di sana, tidak membawa apapun, hanya senyum yang tidak kutemukan dari siapa-siapa lagi. Akhir-akhir ini, saya cuma lewat. Gak mau ganggu mbak. Aku tersenyum kecil. Kalau kamu cuma lewat, kenapa berhenti? Ia menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. Setelah mengantar Dito, kami duduk di ruang tamu. Lagi-lagi, di tempat yang sama. Jarak kami tetap dijaga. Tapi, suasananya tidak sama lagi. Bayu memandangi dinding ruang tamu, lalu berkata, saya dulu pengen punya rumah kayak gini. Kecil, modern, tapi nyaman. Aku tersenyum hambar. Kelihatannya saja nyaman. Kadang cuma tembok yang bicara setiap hari. Kami sama-sama diam, tapi dalam diam itu ada pelukan yang tak terjadi tapi terasa. Bayu lalu berdiri, mengambil gelas yang kutaruh di meja. Biar saya cuci mbak. Aku menahannya. Kamu tamu. Masak saya suruh nyuci sendiri. Ia menatapku lama dan dalam. Boleh saya jujur? Katanya, saya tahu ini salah, tapi kalau saya berhenti sekarang, saya takut rasa ini malah membusuk jadi penyesalan. Aku tak menjawab, aku tidak menyuruhnya pergi. Dan dari saat itu, kami sama-sama tahu bahwa mulai hari itu, rasa ini tak lagi bisa diredam hanya dengan logika. Beberapa hari berikutnya, ia datang kadang-kadang, bukan untuk antar Dito, tapi sekadar mampir, menanyakan kabar, atau mengantar sekotak roti yang katanya kelebihan beli. Tetanggaku mulai bertanya, Mas Bayu itu siapa sih Mbak Rani? Kok sering mampir? Aku cuma tertawa. Langganan ojek teh udah kayak keluarga sendiri. Tapi batinku tahu ini bukan keluarga. Punya nama, tapi terus tumbuh diam-diam. Mengakar, menyelinap. Dalam rumah yang tampak utuh dari luar, hatiku mulai retak-retak dan aku terlalu takut menyentuhnya. Karena sekali tersentuh, semua bisa runtuh. Hari itu langit cerah, tapi hatiku mendung. Sudah 3 hari Bayu tidak datang. Tidak ada chat, tidak ada suara motor berhenti di ujung gang. Tidak ada alasan untuk membuka pintu setiap beberapa menit sekali, hanya demi memastikan kepalaku bilang, ini bagus. Jarak akan membuat semuanya kembali wajar. Tapi hatiku seperti rumah yang lampunya dipadamkan gelap, kosong,
dan sunyi. Lalu malam itu, aku memberanikan diri mengirim pesan. Masih di kota? Balasannya datang 10 menit kemudian. Tapi saya berhenti antar jemput Dito. Takut saya makin susah mundur. Hatiku mencelos. Lalu jari-jariku bergerak sendiri. Boleh bicara sebentar malam ini? Dito sudah tidur. Dan 20 menit kemudian, suara motor yang sangat kukenal itu kembali mengisi gang sempit kami di ruang tamu. Kami duduk seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada senyum basa-basi. Tidak ada tawa kecil yang dipaksakan. Hanya dua manusia yang menatap satu sama lain. Tanpa lapisan, Bayu membuka percakapan duluan. Saya tahu ini salah. Tapi saya juga tahu, saya nggak main-main. Kalau kamu bukan istri orang, mungkin saya sudah melamar kamu sejak lama. Aku mengalihkan pandangan, menahan air mata. Kenapa kamu datang malam ini? Tanyanya lirih. Aku menjawab pelan. Karena aku ingin kamu tahu bahwa aku juga merasa yang sama. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Dia menatapku, lalu menggenggam kedua tanganku untuk pertama kalinya. Tak ada pelukan, tak ada kecupan. Tapi dari genggaman itu, seluruh pertahananku runtuh. Kalau kita lanjut, Mbak, kamu akan kehilangan sesuatu yang besar. Suami, anak, nama baik. Saya bukan siapa-siapa buat kamu. Saya nggak bisa janji bahagia. Tapi saya janji, saya nggak akan main-main. Aku menatapnya. Dan justru disitulah aku merasa paling lemah. Lalu aku berdiri, melepas genggaman tangannya. Maaf, aku nggak tahu jalan pulang. Kalau aku melangkah lebih jauh dari sini. Bayu mengangguk. Ia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Sebelum ia pergi, ia berkata tanpa menoleh. Kalau besok pagi pintu ini masih tertutup, saya anggap kita selesai. Tapi kalau terbuka, saya tahu harus bagaimana. Dan pintu itu tertutup dengan pelan. Gema kata-katanya mengguncang seluruh dinding hatiku. Malam itu, aku tidak tidur. Karena besok pagi, bukan hanya pintu rumah yang harus kupilih untuk dibuka, tapi juga seluruh arah hidupku. Sebagai seorang istri, ibu, dan manusia yang sedang goyah. Malam terasa sangat panjang. Suara kipas angin berdengung pelan, dan lampu ruang tamu masih menyala. Mataku menatap pintu itu. Pintu kayu sederhana, yang biasanya kubuka untuk tukang sayur, tetangga, atau kurir paket. Tapi pagi ini, pintu itu mewakili semua yang akan berubah jika aku memilih membukanya. Bayu pernah bilang, saya nggak akan memaksa. Tapi kalimat terakhirnya semalam bukan sekadar isyarat, itu peringatan bahwa jika aku membuka pintu, aku membuka semuanya. Tubuhku, hidupku, dan mungkin kehancuranku. Jam 6:30 pagi, Dito masih tidur. Aku sudah berdandan, tapi tanganku belum berani menyentuh gagang pintu. Jam 7 pagi, motor terdengar melintas di Yujong Gang. Bunyinya sangat kukenal. Pelan, teratur, menunggu. Kupandangi gagang pintu sekali lagi. Keringat dingin mengalir di pelipis. Kupijakan kaki. 1 langkah, 2 langkah. Tangan menyentuh gagang pintu dan tidak kubuka. Sebaliknya, aku mundur, menutup tirai jendela, menyandarkan diri ke tembok ruang tamu sambil menahan napas. Kupandangi telepon genggamku. Tak ada notifikasi. Dan setelah beberapa menit, suara motor itu menjauh. Bersama dengan sesuatu yang ikut pergi, yang tak bisa kusebut namanya. Hari itu aku seperti mayat hidup. Mengantar Dito tanpa semangat. Menjawab sapaan tetangga. Seperti robot, aku tidak menangis. Tapi rasanya seperti habis berduka panjang. Yang kubunuh bukan seseorang, tapi bagian dari diriku sendiri yang sudah terlanjur berharap. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu. Pandanganku kosong. Lalu sebuah notifikasi muncul di ponsel. Nama Bayu. Terima kasih sudah tidak membuka pintu. Itu jawaban yang paling menyakitkan, tapi juga paling menghargai saya sebagai laki-laki. Lalu ia menghapus foto profilnya. Dan tak lama, nomornya tidak bisa dihubungi lagi. Bayu
hilang. Begitu saja. Tanpa pamit. Tanpa kata selamat tinggal. Tapi ia juga meninggalkan sesuatu. Ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Bahkan oleh suamiku sendiri. Hari itu, aku kehilangan seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kumiliki. Tapi dari kehilangan itu aku belajar bahwa tidak semua perpisahan perlu dituliskan. Ada yang cukup disimpan dalam diam, disesali dalam sunyi, dan dikenang dalam hati yang sudah tak yuti lagi. 2 minggu berlalu sejak suara motor itu tak lagi terdengar di gang kami. 2 minggu sejak terakhir kali aku memandangi pintu dan tak membukanya. 2 minggu sejak aku belajar menahan napas dalam sepi yang mencekik. Kupikir aku akan kuat. Tapi malam-malam itu aku masih bermimpi, duduk di belakang motor Bayu, tertawa sambil memeluk erat tubuh yang kini sudah entah di mana. Lalu suatu sore, saat sedang menyapu halaman kecil depan rumah, sebuah notifikasi masuk, Mas Fikri suamiku, yang insya Allah minggu depan aku pulang. Ada perubahan proyek. Doakan ya. Aku terpaku, tanganku gemetar. Seketika dada ini penuh rasa bersalah. Aku mematung cukup lama, hingga tetangga sebelah menyapaku. Mbak Rani, Mas Fikri mau pulang ya? Wah, senangnya. Aku tersenyum. Senyum tipis, yang hanya sampai di bibir, tidak sampai ke hati. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, memandangi cermin kecil yang biasa kugunakan untuk berdandan. Di situ, aku melihat perempuan yang terlihat rapuh, wajahnya cantik, tapi sorot matanya letih. Apa aku masih pantas jadi istri yang utuh untuknya? Apa aku bisa menyambutnya dengan jujur setelah semua yang nyaris kulakukan? Tapi malam itu aku tidak menangis. Aku justru menulis sebuah surat panjang, pelan, penuh kata-kata yang kupilih hati-hati. Isi surat itu, Mas Fikri, jika nanti kamu membaca ini, mungkin kamu sudah tiba di rumah. Aku tidak ingin menyambutmu dengan senyum palsu atau pelukan penuh dusta. Aku ingin kamu tahu bahwa di masa sepi dan sunyiku, hatiku sempat retak, tapi tidak remuk. Aku sempat lelah menjaga, tapi tidak benar-benar jatuh. Jika aku diam dan berpura-pura, aku tahu luka ini akan menggerogoti rumah tangga kita dari dalam. Maka malam ini, aku menulis agar kamu membaca, agar kamu tahu, dan agar kamu bisa memilih. Apakah kamu masih mau pulang ke aku, atau memilih jalanmu sendiri? Aku siap dengan semua jawabanmu. Yang kupinta cuma satu, jangan benci aku. Karena hatiku sempat goyah, aku masih memilih menutup pintu. Keesokan paginya, surat itu kuselipkan di dalam laci yang biasa ia buka saat pulang. Tempat menyimpan jam tangan, dompet, dan dokumen-dokumen kecilnya jika ia membacanya nanti. I akan takut. Jika ia tak membacanya, maka mungkin aku memang tak layak lagi untuk dimengerti. Minggu depan, suamiku akan pulang. Aku tidak tahu apakah kepulangan itu akan menjadi awal dari kejujuran atau awal dari kehilangan yang baru. Pagi itu sunyi, tapi jantungku bergemuruh. Terdengar suara langkah kaki di gang sempit. Lalu suara roda koper bergesekan dengan paving basah sisa hujan semalam. Dari celah tirai jendela, aku melihat sosok itu. Laki-laki yang dulu kupeluk di depan terminal, kini berdiri lebih dewasa dan mungkin lebih asing. Mas Fikri, suamiku, lelaki yang tak pernah kutemui selama 8 bulan terakhir, kini menatapku sambil tersenyum. Tapi senyum itu, aku tahu betul, bukan senyum yang sepenuhnya hangat. Ada sesuatu yang ia tahan, dan aku tahu apa itu. Kami duduk berdua di ruang tamu. Tidak, Ponyak hanya bertanya soal kabar, soal kerjaan, soal Dito yang sedang tidur siang. Tapi aku bisa merasakan getaran di udara. Hingga tiba-tiba, Mas Fikri membuka laci kecil di sudut rak. Ia menemukan surat itu. Aku menunduk. Napasku tertahan. Tak ada suara kecuali kertas yang dibuka pelan. Ia membaca, lalu diam, lalu membaca lagi.
Dan diam lagi setelah beberapa menit, ia menatapku. Jadi, kamu pernah hampir memilih laki-laki lain, tapi kamu gak jadi. Karena kamu masih ingat aku? Aku mengangguk. Tak bisa berkata apa-apa. Ia memejamkan mata. Nafasnya berat. Aku gak marah, Ron. Tapi aku patah. Patah karena kamu gak cerita lebih dulu. Karena kamu nulisnya. Aku cuma pengen pulang dan lihat istri yang setia nunggu. Tapi aku malah nemu hati yang sempat pergi. Aku menekas, tapi tak membela diri. Aku ngerti. Lanjutnya pelan. Jarak bisa membunuh rasa kalau kita gak kuat. Dan kamu mungkin sempat rapuh. Tapi kamu juga kuat karena kamu memilih kembali. Itu cukup buatku. Walaupun sakit. Lalu ia berdiri. Tapi kasih aku waktu, Ron. Untuk bisa percaya penuh lagi. Karena rumah ini harus dibangun ulang dari pondasi yang retak. Malam itu kami tidur di ruangan berbeda. Dia di kamar, aku di ruang tamu. Tak ada kata-kata manis, tak ada pelukan, hanya keheningan dan suara hujan kecil di luar jendela. Tapi aku tahu inilah harga dari kejujuran. Aku tak ingin semua kembali seperti semula. Aku ingin semua dibangun ulang, perlahan, meski dari luka. Hari-hari setelah kepulangan, Mas Fikri tak seperti yang pernah aku bayangkan. Tak ada pelukan selamat datang. Tak ada obrolan panjang di meja makan. Bahkan tak ada senyuman kecil saat kami bersitatap di lorong rumah. Kami seperti dua orang asing yang terjebak di rumah yang sama. Ia pulang membawa rindu, dan aku menyambutnya dengan luka yang kutulis sendiri. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi piringnya sering tak disentuh. Setiap malam, aku menyalakan lampu teras seperti dulu. Tapi dia pulang ke kamar tanpa suara. Aku sadar, ini bukan karena ia membenciku, tapi karena hatinya masih sibuk merawat retaknya sendiri. Aku tak ingin menekan. Aku tak ingin memaksa. Aku tahu ini bukan saatnya bicara tentang aku. Ini saatnya aku mendengar. Maka malam itu, aku masuk ke kamar. Tidak membawa permintaan maaf lagi. Hanya duduk di lantai, di sebelah ranjang yang sudah lama tak jadi tempat bercerita. Lalu aku berkata pelan, "Mas, kalau Mas belum siap, nggak apa-apa. Aku cuma pengen Mas tahu. Aku akan tetap ada di sini. Meskipun harus nunggu lama." Aku tahu. Aku salah, tapi izinkan aku bertanggung jawab dengan cara menjaga apa yang masih tersisa dari kita. Ia tidak menjawab, tapi kali ini ia tidak menutup pintu. Beberapa hari kemudian, aku mulai menulis di buku kecil. Hal-hal kecil yang kulakukan setiap hari untuk memperbaiki diri. Menyapa tetangga, lebih ramah, mengantar Dito sekolah, tanpa menunggu siapapun memasak makanan kesukaan suamiku, tanpa berharap ia memuji membersihkan rumah. Bukan untuk dipuji, tapi untuk merawat harapan. Hari-hari terasa panjang, tapi aku merasa satu demi satu dinding itu mulai runtuh. Karena cinta bukan tentang meminta dimengerti, tapi tentang siap membayar harga untuk dimaafkan. 3 minggu sejak kepulangan Mas Fikri. 3 minggu pula aku belajar menjadi lebih banyak mendengar, lebih sedikit berharap. Aku tidak lagi menunggu dia mengulurkan tangan, tapi aku terus menjaga agar pintu hatiku tak pernah tertutup. Dito mulai sering bertanya, "Ayah kenapa tidur sendiri terus, Bu?" Ayah marah, ya sama ibu. Aku hanya tersenyum dan memeluknya. "Ayah gak marah, Nak. Ayah cuma lagi belajar memaafkan." Suatu sore, aku pulang dari pasar membawa tahu favorit Mas Fikri. Hujan turun pelan. Udara sore menyejukkan hati yang masih luka. Saat aku membuka pintu, kulihat selembar kertas di meja makan. Bukan surat, tapi kertas kosong yang di atasnya hanya tertulis satu kalimat. "Kalau aku belajar percaya lagi, bisakah kamu belajar mencintaiku kembali tanpa rasa bersalah?" Tangisku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa yang selama ini kutahan akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia kembali, kami duduk berdua di ruang tengah.
Tak ada percakapan panjang, hanya secangkir teh, sepotong tahu hangat, dan mata yang tak lagi menghindar. Lalu Mas Fikri berkata pelan, "Besok, kalau kamu mau, kita mulai dari nol lagi. Aku pengen punya istri baru, tapi masih wajahmu yang sama. Maukah kamu?" Aku tersenyum dan untuk pertama kalinya, aku mengangguk tanpa ragu. Asal Mas juga mau punya suami baru di hatiku, yang gak pernah pergi terlalu jauh. Kita belajar bareng. Ya, beberapa bulan kemudian, hidup tak langsung indah, tapi kami mulai lagi. Kami berdua mengikuti kelas konseling keluarga di masjid kampung. Mas Fikri mulai bercerita tentang rasa rindunya yang sempat tenggelam karena pekerjaan. Aku juga mulai berani membuka luka dengan tenang, tanpa merasa hina. Dito tumbuh jadi anak yang tahu bahwa orang tuanya pernah hampir berpisah, tapi memilih bertahan karena kadang cinta bukan soal tidak jatuh, tapi soal siapa yang mau bangkit dan membersihkan luka itu bersama. Aku istri dari gang sempit yang pernah salah langkah tapi kini tahu bahwa kesetiaan adalah pilihan, bukan sekadar keadaan. Dan jika besok ia mau memelukku lagi, aku akan lebih dulu membuka tangan. Karena cinta yang sejati bukan yang tak pernah patah, tapi yang selalu tumbuh ulang setelah retak.